Saya dimohon untuk berbicara mewakili pengurus Tastafi untuk memperkenal apa itu Tastafi sebenarnya, supaya kita memahami secara benar, supaya timbul persepsi yang sama, dengan harapan timbul kesepahaman dan kesepakatan bersama terhadap eksistensi Tastafi. Kemudian tidak lupa juga kepada pembicara Abu kita, Abu Daud, dengan segala canda-candanya. Kadang-kadang Abu Daud banyak candanya yang tidak pernah terpikirkan oleh diri sendiri. Maka setiap kita mau mendengar pembicaraan Nabi Daud, kita harus pandai memilah antara canda dan serius. Saya ingin berangkat pembicaraan ini yang berkaitan dengan Tastafi berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, agama ini dimulai gharib, artinya langka, tidak dikenal oleh umum. Manusia-manusia yang menganut Islam menjadi manusia langka, manusia yang sedikit. Pertama diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri dan keluarganya di dalam kelompok yang sedikit. Begitulah agama ini dimulai. Tumbuh dari kelompok kecil tapi sangat berkualitas. Kemudian Islam berkembang. Setelah Rasulullah mampu membangun sebuah fondasi yang kokoh, kemudian yang masuk Islam adalah arus-arus besar, kelompok-kelompok besar, sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidak lagi per orang masuk Islam mengikuti jejak perjuangan Rasulullah, tetapi bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengingatkan, wa sayaudu ghariban. Pada saatnya sunnah yang telah dibangun oleh Rasulullah, sebuah peradaban yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, akan menjadi langka kembali, tidak dijadikan lagi sebagai kehidupan umat secara umum. Inilah yang terlihat di depan mata kita. Kita lahir di sebuah generasi di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam. Umat Islam tidak bersemangat untuk Islam. Mereka terjerumus dan terjebak kepada kehidupan materialistis atau pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Quran itu sendiri. Begitulah pernyataan Rasulullah tentang kondisi yang akan terjadi terhadap misi yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Di ujung hadis Rasulullah mengucapkan, fatuba lil ghuraba illadzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Alangkah bahagia bagi makhluk-makhluk langka di penghujung dunia zaman, sebagai doa Rasulullah untuk mereka bahagia bagi makhluk-makhluk langka ini yang tetap komit menghidupkan sunnahku di saat manusia menyerang dan menghancurkan sunnahku. Semoga Allah mentakdirkan kita hadir pada malam ini di sini. Semoga Allah memasukkan kita dalam kelompok yang didoakan oleh Rasulullah. Tiada kebahagiaan lain selain kita masuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah semangat kita berangkat dari jauh hadir ke sini.
bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, bukan ada kebencian kepada saudara-saudara kita yang lain, tetapi ingin apa yang kita yakin tentang kebenaran misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah, yang kemudian dilabel dengan Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi pola pikir kita, menjadi landasan kita berpikir, menjadi sikap dan perilaku di dalam bersikap dan bertindak oleh siapapun elemen umat Nabi Muhammad yang ada di semua lini dan di semua aspek kehidupan. Sehingga dengan memastikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kehidupan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan itu kita bisa memastikan bahwa perjalanan hidup kita menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan menuju neraka. Maka Abu Syekh Masyaikhina Abu Mudi mengambil inisiatif bagaimana kita ingin melestarikan warisan yang telah kita wariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendahulu kita, para guru-guru kita, dalam memastikan bahwa apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita memastikan siapa guru kita. Kalau kita bermazhab Syafi'i, pasti punya silsilah dan turunan guru sampai kepada Syafi'i. Syafi'i punya turunan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu sebagai satu langkah untuk memastikan originalitas misi Rasulullah dan sunnah Rasulullah yang kita perjuangkan. Tugas kita menyelamatkan sunnah. Sayyidina Utsman di dalam situasi para hafid Al-Quran sahabat wafat di medan perjuangan, maka Sayyidina Utsman melakukan sebuah inovasi membeli isbatis sunnah untuk menyelamatkan sunnah. Jangan sampai wahyu yang telah diturunkan oleh Allah yang terhafal di dalam kepala para sahabat hilang dengan wafatnya dan syahidnya para sahabat penghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Utsman melakukan inovasi, melakukan mashaf, membuat mashaf, sehingga originalitas wahyu terjaga sampai sekarang. Tidak bisa diputar balik faktakan oleh pengkhianat-pengkhianat, pembenci dan musuh-musuh Islam. Di saat zaman Imam Syafi'i ada suasana terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kekalutan dan kegalauan di dalam menafsirkan Al-Quran, maka Syafi'i bangkit melahirkan sebuah rumus berpikir yang benar, jangan salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka lahirlah rumusan usul fiqh, sehingga sampai sekarang kita tahu kita terselamatkan dari teori hermeneutika yang menyesatkan. Kita terselamatkan dari aliran-aliran sesat dan pemikiran sesat apabila kita mengerti rumusan-rumusan usul fiqh di dalam menafsirkan hukum lewat ayat dan hadis. Kalau tidak, gampang sekali musuh Islam menghancurkan Islam dengan Al-Quran sendiri lewat kesesatan berpikir dan menafsirkan Al-Quran. Terbukti Syafi'i telah menyelamatkan sunnah dengan usul fiknya. Rasulullah di dalam hadis memberitahu kepada kita bahwa pada saatnya nanti umatku pecah menjadi 73 firqah. Ini hadis Rasulullah. Pada saat umat Islam menjadi 73 firqah. Betapa galau ya kita yang hidup di zaman umat Islam terpecah menjadi 73 firqah, sementara satu firqah yang najiyah, 72 sesat finnar,
Tetapi kalau kita bertanya, semuanya mereka yang benar. Dari 73, saya yang benar, yang lain salah. Setiap satu-satu, saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Yang salah tetap orang lain, yang salah tetap kelompok lain. Bagaimana memastikan ini? Supaya benar-benar akidah, tauhid, benar-benar sesuai dengan akidah yang telah dibangun oleh Rasulullah. Sebagai akidah Rasulullah sendiri, dan akidah yang telah terbangun kepada para sahabat, yang sahabat itu juga di-upgrade langsung, dibangun langsung akidahnya oleh dirinya Rasulullah secara langsung. Untuk mempertahankan itu, Asy'ari dan Maturidi bangkit untuk menyelamatkan, memastikan bahwa akidah ini benar-benar yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hari sebelum ini, para guru-guru kita, para pakar-pakar kita melakukan kajian untuk memastikan siapa itu Maturidi, bagaimana pemikirannya, untuk memastikan bahwa benar-benar pemikiran tauhid, rumusan tauhid yang telah dilahirkan oleh Maturidi dan Asy'ari tidak menyimpang dengan apa yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti ilmiah. Maka kita semakin yakin tentang kebenaran bahwa tauhid yang telah diwarisi oleh para ulama Aceh pendahulu ini benar-benar adalah original, punya korelasi dan hubungan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi sayang, setelah kita mengkaji kebenarannya, sayang sekali sunnah Rasulullah ini, baik yang berbentuk akidah atau berbentuk amal, mereka tenggelam oleh arus yang lain. Di dalam pertentangan arus global, hari ini kita sulit untuk menguzlah diri, menyelamatkan diri dari pemikiran sesat. Ini zaman global. Kita tidak pernah sepi dari lingkungan. Silakan hidup di gunung selama sinyal Telkomsel itu ada, kita tidak bisa uzlah. Selalu pemikiran itu masuk setiap saat. Sementara hal yang kadang-kadang menyedihkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak punya panggung untuk mempromosikan Ahlus Sunnah tergaung dan tersampaikan ke semua lini. Maka guru kita Abu Mudi melakukan sebuah inisiatif. Tastafi adalah panggung untuk mempromosikan dan menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke semua aspek kehidupan dan ke semua elemen masyarakat. Malam ini adalah awal daripada gaung yang kita tabuh. Semoga kita ini yang sampai di sini, Allah memberi taufik kepada kita benar-benar menjadi orang yang menghidupkan sunnah di saat musuh-musuh Islam sedang menyerang dan mematikannya. Sepakat? Takbir, Allahu Akbar. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membuktikan mampu menggiring kejayaan Aceh masa lalu, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mampu melahirkan kekompakan masyarakat Aceh di saat berstatus sebuah bangsa. Mereka hadir dan eksis di dalam kancah dunia. Maka sekarang mari kita angkat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak eksklusif. Buktikan Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat, tidak radikal. Bainat tafrid wal ifrat, tidak ifrat, tidak tafrid.
selalu rasional, dan selalu tidak bertentangan dengan dalil dan nakal. Inilah salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, selalu tawasud, berada di tengah. Buktikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah untuk perbaikan bagi semuanya, tidak ada yang mau dihancurkan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada musuh yang ingin dihancurkan, yang ada menghancurkan permusuhan. Tidak ada orang yang batil dan salah ingin dihancurkan, yang kita hancurkan adalah kebatilan. Maka dengan konsep akhlak yang kita mengikuti gaya manhaj Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali, memastikan kita hadir saf, berakhlak, tidak radikal, dan tidak menghancurkan yang lain. Fikah dengan rumusan mazhab Syafi'i yang sangat representatif menjadi pilihan orang Aceh, bukan mengatakan tidak benar mazhab yang lain, tetapi sebuah kebijakan yang sangat bijak. Orang Aceh memilih Syafi'i sebagai mazhab, bukan untuk mengeksklusifkan diri. Kita menerima mazhab yang lain, tetapi kalau tidak resmi salah satu mazhab, ini banyak akibat-akibat yang terjadi. Kita bisa menerima dalam persoalan amalan, beramal berbeda, yang satu kunut, yang satu tidak. Oke, silakan. Kita tidak saling menyesatkan menurut pendapat masing-masing. Tetapi bagaimana kalau membebaskan semuanya terjadi di dalam pernikahan? Mazhab ini boleh tidak punya wali, mazhab itu syarat ada wali. Bagaimana kita amalkannya? Tidak ada kesepakatan. Begitulah kira-kira, jangan sampai terjadi talfik. Tetapi lewat keseriusan pergerakan Tastafi ini, mari kita yakinkan untuk semuanya bahwa Tastafi adalah solusi, sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah adalah solusi bagi setiap aspek kehidupan. Maka Tastafi adalah strategi. Lembaga pendidikan yang sudah ada tetap permanen. Karena sebenar apapun Ahlussunnah wal Jamaah, hak Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak punya strategi dan cara yang benar di dalam memasarkannya dan menggalangkannya, tetap dia akan tenggelam. Bukan kalah benarnya, tetapi salah strateginya. Kebenaran kadang-kadang tidak punya panggung, kebatilan mereka punya panggung. Hari ini baru Tastafi punya panggung, sebuah pergerakan dengan struktur pengurus pergerakan yang ya seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi kita belum punya panggung seperti panggung orang yang lain. Kita mulai aja dulu. Mereka punya panggung media, mereka punya panggung finansial, mereka punya panggung kekuasaan, mereka punya segala-galanya kekuatan yang akan memperkuat misi mereka. Tetapi kadang Ahlussunnah wal Jamaah, panggung-panggung ini masih di dalam kelemahan. Maka mari kita perkuat demi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu sebuah budaya di mana semua kekuatan umat Islam menjadi kekuatan Islam, menjadi kekuatan kebenaran, baik itu kekuatan kekuasaan, baik itu kekuatan harta, baik itu kekuatan tenaga. Maka semoga apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pada malam ini di depan mata kita sebagai langkah awal bagi Aceh masa depan yang lebih gemilang. Mari kita selesaikan semua tanpa mengabaikan agama kita. Mari kita jadikan aliran Ahlussunnah wal Jamaah menjadi solusi bagi setiap persoalan yang kita hadapi.
Artinya, semua nilai adil, ihsan, syafaqah ala din terintegrasi ke semua lini kehidupan. Tidak ada aspek kehidupan terpisahkan dari nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pergerakan pemikiran lewat ilmu pengetahuan dengan bukti-bukti ilmiah harus terus diperkokoh. Maka kepada pasukan-pasukan ilmuwan yang ada di Sestafi, mari selalu bekerja dan bekerja. Apa yang tidak kita kerjakan sebelum ini. Banyak hal yang sebelum ini terlupakan, mari ke depan kita kerjakan. Yang sebelum ini kita tinggalkan, mari ke depan kita lakukan. Karena tidak ada sebuah perubahan dan perkembangan selama belum tarobah sikap dan perilaku danyo. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Menjadi sunnatullah, Allah tidak akan mensukseskan sebuah kaum dan nasib sebuah kaum sebelum dia merubah sikap dan perilakunya yang salah menjadi benar. Maka Tastafi hari ini bangkit memperbaiki penyebab-penyebab kegagalan masa lalu kita. Kita sudah kenyang dengan kegagalan. Mari itu menjadi pelajaran bagi kita untuk masa depan yang lebih baik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.